Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naurana Diva, NIM E 2019 1076, Prodi Perbankan Syariah 2. Baik, di sini saya akan menanggapi video tentang dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Konsep Dasar Pendapatan Nasional. Langsung saja ke pembahasan, yaitu menjelaskan tentang pendapatan nasional dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, ada perbedaan sedikit untuk pendapatan dari Albert Marshall. Jadi, pendapatan nasional menurut Albert Marshall yaitu seorang ekonomi klasik adalah suatu tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber dayanya untuk memproduksi sejumlah nito komoditi baik material maupun imaterial dan termasuk jasa dan sejenisnya. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan pada kekayaan alam dalam suatu negara. Hal tersebut terdiri dari barang konkret dan jasa. Albert Marshall juga menjelaskan bahwa pendapatan nasional bukan semua yang diproduksi dalam satu tahun saja, karena beberapa produksi harus disimpan untuk tahun berikutnya, serta beberapa pendapatan harus dikurangi dari total depresiasi mesin produksi dalam menghitung pendapatan tahunan dan semua kerugian dalam perdagangan internasional. Nah, jika ada yang harus dibayar, ya harus dibayar, tetapi tetap bayar. Lalu, dalam masuk pada materi nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pada poin ketiga, yaitu menjelaskan bahwa pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Tetapi sepertinya hal ini belum terlaksanakan dengan baik dan masih ada yang terlupa. Jadi, terdapat beberapa keberatan penggunaan DP real per kapita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Yang pertama, yaitu umumnya hanya produk yang masuk pasar saja yang dihitung dalam GNP, tetapi produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP. Yang kedua, GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat yang padahal ini sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan. Nah, semakin kaya seseorang akan semakin banyak menginginkan waktu istirahat. Yang ketiga, kejadian buruk dalam bencana alam tidak dihitung dalam GNP. Padahal kejadian tersebut jelas mengurangi suatu kesejahteraan. Dan yang keempat, yaitu masalah polusi sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik yang dalam kegiatan produksinya itu menghasilkan polusi air atau polusi udara. Nah, ini jelas merusak suatu lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.